Halo semua, selamat datang kembali di Unix 3M. Pingyao adalah sebuah kota kuno yang dikenal sebagai kota tembok, memiliki sejarah yang mencapai lebih dari 2700 tahun dan masih mempertahankan letak dan arsitektur aslinya secara utuh. Dikelilingi oleh tembok kuno yang kuat, kota ini memiliki rumah-rumah tradisional, halaman-halaman tradisional, serta jalan-jalan berkelok-kelok di dalam pemukiman kuno yang semuanya tetap terawat dengan baik hingga hari ini. Kota ini adalah saksi perkembangan dan kemakmuran selama dinasti Ming dan dinasti Qing. Kota ini pertama kali didirikan pada abad ke-8 sebelum Masehi selama masa dinasti Zhou Barat, kemudian diperluas pada masa dinasti Ming dan dinasti Qing. Bahkan sejak dinasti Qin sekitar 221 sebelum Masehi, Pingyao telah menjadi pusat pemerintahan daerah. Pingyao terletak di area seluas 2,25 km persegi yang mencakup 5 kota dan 9 desa. Di dalam wilayah ini, terdapat sekitar 3.997 rumah dan lebih dari 300 peninggalan budaya, termasuk lebih dari 4.000 bangunan tradisional dan lebih dari 2.000 patung tanah liat yang berasal dari dinasti Song, Yuan, Ming, dan Qing. Hidup di dalam kota Pingyao terasa seperti memasuki dunia masa lampau atau seperti tinggal di dalam sebuah museum yang berukuran sebesar sebuah kota. Di dalam tembok kota ini, Anda dapat menemukan rumah-rumah penduduk, kantor pemerintahan, toko-toko, dan pusat bisnis yang beroperasi di dalam bangunan-bangunan kuno. Pingyao masih mempertahankan keagungannya sebagai kota yang pernah mengendalikan sektor keuangan dan ekonomi di Tiongkok. Ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena di kota ini berdiri bank pertama yang menjadi pusat pengaturan aliran keuangan nasional Tiongkok selama masa dinasti Qing. Pada saat itu, bank-bank ini memiliki lebih dari 30 cabang di seluruh Tiongkok dan bahkan memperluas bisnisnya hingga ke Jepang, Singapura, dan Rusia pada tahun 1940. Yang menarik, bank ini sudah menggunakan emas dan perak dalam transaksi bisnisnya. Saat ini, bank tersebut telah diubah menjadi museum yang memiliki lebih dari 20 ruang pameran yang menggambarkan cara kerja perbankan Tiongkok pada masa lalu, termasuk alat penghitung tua, buku-buku rekening, mata uang, sistem operasi bank, serta adegan dan proses transaksi bisnis. Kota Pingyao dikelilingi oleh tembok kota yang memiliki panjang 6 km dan tinggi 12 meter. Tembok ini adalah alasan mengapa kota ini dikenal sebagai kota tembok. Tembok ini memiliki 4 gerbang besar yang terletak di 4 penjuru mata angin, yaitu barat, timur, utara, dan selatan. Sejak awal dinasti Ming, gerbang-gerbang ini telah digunakan sebagai pintu masuk dan keluar bagi penduduk kota. Pada tahun 1703 Masehi, Kaisar Kangxi dari dinasti Qing mengunjungi Pingyao selama kunjungannya ke wilayah barat dan memerintahkan pembangunan 4 menara besar untuk membuat tampilan kota ini lebih megah. Ada sekitar 3.000 benteng dan 72 menara pengawas di tembok Pingyao, yang dikatakan melambangkan 3.000 murid Konfusius dan 72 orang suci. Tembok ini juga memiliki menara-menara yang menjorok keluar dan menyerupai muka kuda, oleh karena itu menara-menara ini disebut menara muka kuda.
Menara ini memungkinkan pengawasan yang baik terhadap sudut-sudut di luar tembok kota yang tidak terlihat, sehingga meningkatkan kemampuan pertahanan tembok kota dan membuat sulit bagi musuh untuk menyerang. Tembok ini juga memiliki fasilitas pertahanan lengkap seperti parit dengan lebar dan kedalaman 4 meter yang mengelilingi bagian luar tembok, yang merupakan bagian dari sistem pertahanan yang cerdik dan sekaligus mencerminkan kecerdasan penduduk masa lalu. Meskipun telah berjalan melalui banyak generasi, kota Pingyao tetap tidak berubah dan mempertahankan penampilan aslinya. Ini terjadi karena pada akhir dinasti Qing, pusat ekonomi Tiongkok dipindahkan ke wilayah timur, sehingga Pingyao secara bertahap menjadi sepi selama masa perang dan tidak mengalami pertempuran besar, atau rekonstruksi besar setelahnya. Salah satu faktor lain yang menjaga kota ini tetap utuh adalah peraturan ketat yang diberlakukan oleh pemerintah setempat terhadap perbaikan bangunan di kota ini. Aturan ini seringkali rumit bagi penduduk yang ingin merenovasi bahkan atap rumah mereka. Penduduk harus mengajukan izin kepada komite lingkungan, berkonsultasi dengan tim ahli dari Biro Sumber Daya Alam setempat, dan hanya setelah itu mereka dapat memulai proyek perbaikan dengan bahan bangunan yang sesuai dengan gaya arsitektur kuno. Meskipun prosedur ini terkesan rumit, tetapi telah berhasil mempertahankan penampilan bangunan-bangunan di kota Pingyao sesuai dengan kondisi masa lalu. Ini adalah contoh yang sangat baik dari pelestarian kota tradisional. Oleh karena itu, Pingyao dikenal sebagai salah satu dari 4 kota kuno yang paling terawat di Tiongkok dan telah ditambahkan ke dalam daftar warisan dunia UNESCO pada 31 Desember 1997. Dengan sejarah yang begitu kaya dan pelestarian yang sangat baik dari warisan budaya yang berharga, Pingyao tetap menjadi sebuah permata berkilau dalam sejarah Tiongkok yang tak tergantikan, serta sebuah destinasi yang memukau bagi para wisatawan yang ingin merasakan pesona masa lalu yang masih hidup hingga hari ini. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe Unix 3M ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.